Indonesia 47-60%, konten lokal mengalami lonjakan besar. Bahkan 6 dari 10 Gen Z lebih suka film atau series lokal. Ini udah masuk di radar nih. Salah satunya operator Nanda yang suka nontonin Dracin. Iya. Sebelah Itu film dulu ya? film dulu. Oh, ini filmnya gue kayaknya gak nonton deh. Gue justru nontonnya seriesnya karena lucu banget. Lucu abis WKWKWK. Laras Tahira di Global Afternoon Show. Kita masih di Ngopi Global People, ngobrolin film. Kali ini lebih ngomongin film series ya. Yang gak tahu kenapa kalau lo download beberapa OTT, mereka tuh punya series originalnya masing-masing gitu. Dan gue tuh suka loh, bener-bener suka sama beberapa judul series yang memang tersedia di OTT tersebut. Soalnya kadang mereka tuh ngambil ceritanya tuh dari webtoon gitu. Nah orang kan banyak banget ya nonton ataupun baca webtoon gitu. Nah diangkatlah ke cerita buat series dan ternyata tuh menyenangkan buat ditonton. Terus kan episodenya tuh bisa 8 sampai 10 episode. Jadi bisa banget tuh buat killing time kalau lagi enggak ngapa-ngapain, lagi pengen istirahat, ya udah nonton series Indonesia aja. Meskipun memang agak-agak no sensor ya filmnya ya, tapi ya menyenangkan kok nontonnya Global People. Nah, tapi ya ada nih negara dengan film series terbanyak ditonton streaming warga Indonesia tahun 2025. Tahu lah ya peringkat pertamanya dipimpin sama negara mana. 64% itu Korea Selatan Global People. Terutama didominasi oleh penonton wanita. Termasuk gue. Karena gue suka banget nonton drakor yang ya emang gue pilih sih, kayak gue gak suka nonton drakor yang ada actionnya, yang horor, yang tema family gue gak suka karena gue gak suka sedih-sedihan. Jadi yang paling gue suka kalau lagi nonton drakor itu ya temanya tentang cinta aja, karena menyenangkan gitu, bikin mood bagus kalau menurut gue sih. Ditambah ya senang aja ngelihat aktor-aktornya, sama aktrisnya juga gue suka karena cantik-cantik banget gitu ya Global People. Nah yang kedua, ternyata yang tadi gue bilang OTT yang punya series original mereka punya mereka bikin gitu ya, itu ternyata jadi peringkat kedua loh. Indonesia 47-60%, konten lokal mengalami lonjakan besar. Bahkan 6 dari 10 Gen Z lebih suka film atau series lokal kalau dibandingin sama film luar. Berarti ya lo ngaku deh Gen Z, pasti lo suka karena nih film gak ada sensor kan. Maksudnya sensor berantem, gak ada di blur gitu loh. Karena gue juga suka kok, ya kan. Yang ketiga ada Amerika. 41% film dan series Hollywood tetap punya basis penggemar yang stabil, meskipun pertumbuhannya mulai tersaingi oleh konten regional ya gitu. Kalau zaman gue dulu ya gue tuh seneng banget nontonin series Amerika. Ada 2, Friends, tapi Friends sebenarnya gue gak nonton banget. How I Met Your Mother itu gue sampai kegilaan. Gue sampai hafal setiap statement-statement yang diucapkan sama pemain How I Met Your Mother gitu ya. Dan aduh, soundtracknya deh yang bikin gak bisa move on. Cuman kalau sekarang gue gak tahu deh series apa yang lagi rame ya, khususnya untuk series Amerika. Nah, yang keempat, ini udah masuk di radar nih. Salah satunya operator Nanda yang suka nontonin Dracin, iya kan? Iya, karena ini udah masuk ke nomor 4 Global People yang terus tumbuh konsisten di platform seperti WeTV dan juga Ikiyi. Itu dia. Dan yang kelima, ternyata series Jepang Global People, karena fans anime dan juga live action masih konsisten ada dan suka juga untuk nontonin series Jepang. Itulah kira-kira negara dengan film series terbanyak ditonton streaming warga Indonesia tahun 2025. Untuk sekarang Indonesia ada di peringkat kedua, tapi semoga tahun depan kita bisa ngelihat Indonesia ada di peringkat pertama dengan film series terbanyak ditonton streaming warga dunia ya di tahun 2027. Ada info nih dari Cillian Murphy yang membantah rumor dia akan memerankan Voldemort di serial. Mau bilang serial sama series jadi series Harry Potter mendatang di HBO ya. Jadi di sebuah podcast Murphy bilang dia nggak tahu sama sekali justru soal rumor itu, dan dia memuji Ralph Fiennes atau pemeran Voldemort sebelumnya sebagai legenda acting yang nggak bisa ditandingin, sulit lah gitu.
Nah sebelumnya Ralph Fiennes ini nggak sengaja ngasih kesan peran itu sudah terisi, dan katanya bilang Cillian jadi pilihan yang sangat bagus ketika diwawancarai di red carpet. Sampai sekarang pihak HBO dan Warner Bros belum kasih pengumuman resmi siapa aktor yang memerankan Lord Voldemort di serial yang akan tayang tahun depan 2027 ya. Sementara itu beberapa pemeran utama series ini tuh udah terpilih seperti Dominic McLaughlin sebagai Harry Potter, Arabella Stanton sebagai Hermione Granger, dan juga Alastair Stout sebagai Ron Weasley. Global People ya gak bakalan dibocorin lah, ini mah udah pasti banget. Maksudnya dari PH-nya belum kasih statement, mau digali segimanapun pasti nggak bakalan bilang. Kan kita nggak pernah tahu ya apakah Cillian Murphy emang akan benar-benar memerankan Voldemort. Tinggal nanti aja kita tunggu teaser-teaser yang akan diberikan oleh pihak PH ya, Global People ya. Tapi ini adalah sebuah film yang menurut gue cocok banget sih untuk dijadiin series ya. Secara kita udah tumbuh bareng sama Harry Potter entah dari 2000-an berapa ya, dari 2000-an awal gitu kan, sampai akhirnya sekarang Daniel Radcliffe udah sangat-sangat dewasa yang udah gak bisa lagi nih kayaknya memerankan karakter Harry Potter. Akhirnya digantilah dengan aktor-aktor generasi penerus gitu ya. Cocok, menurut gue cocok banget ada seriesnya. Soalnya kadang sebuah film besar gitu ya, tiba-tiba ada seriesnya tuh suka ada aja pro dan kontranya gitu. Terus kayak film Marvel juga akhirnya kan banyak tuh film-film seriesnya. Kayak contoh misalnya Loki ya kan, series yang ternyata berhasil juga. Terus WandaVision juga seriesnya menurut gue bagus banget. Kayak beda gitu loh dari film Marvel yang biasanya kita tahu dan biasanya kita tonton. Ada cerita lain dari setiap karakternya gitu. Satu lagi film yang menurut gue cocok buat diadain seriesnya lagi adalah, tadi gue mau bilang ini sih, apa tuh namanya, GOT, Game of Thrones. Tapi ternyata dia juga udah series ya. Kesannya kayak film banget karena udah lama banget Game of Thrones. Kayaknya film yang cocok untuk dijadiin series lagi adalah mungkin Spider-Man ya, mungkin karena kan dia sebenarnya luas ya ceritanya Spider-Man ini gitu, dan ada beberapa karakter yang bisa lebih dikembangin lagi. Kayak sahabatnya Spider-Man itu dia kayaknya seru juga tuh buat dibikinin cerita gitu ya, kehidupannya seperti apa. Ini Spider-Man yang gue omongin yang Tom Holland ya, Global People, yang sekarang lah, Spider-Man zaman sekarang gitu. Terus siapa Mary Jane-nya juga bukan, kalau di Spider-Man yang sekarang tuh bukan Mary Jane ya namanya ya, ceweknya tuh MJ. Cuman gak disebutin kan MJ-nya siapa. Jadi cerita di balik kehidupan MJ seperti apa tuh kayaknya seru juga buat diulik gitu. Kan ada bisa jadi tuh cerita misalnya MJ cinlok lagi sama mantannya sebelum Tom Holland, itu kan seru ya, Global People ya. Menurut gue sih itu ya beberapa film yang cocok untuk ada seriesnya juga. Kalau menurut Nanda sama Fadil, menurut lo apa film yang cocok untuk ada seriesnya gitu, dijadiin series? Guardian of Galaxy ya. Guardian of the Galaxy juga lumayan banyak ya karakternya ya. Penasaran banget kehidupan Groot sih. Kayak waktu dia berteman dengan sesama pohon ya kan. Terus itu siapa namanya? Si binatangnya itu? Rocket. Nah, Rocket. Rocket itu udah ada. Rakun ya? Apanya? Cerita di baliknya tuh udah ada. Ya, apa namanya? Flashbacknya. Oh, tapi di filmnya kan? Iya sih di film. Bukan seriesnya, tapi seru juga sih Guardian of the Galaxy. Kayaknya semua film Marvel cocok ya kalau ada seriesnya ya. Iya. Karena setiap karakternya tuh menarik gitu. Kayak Vision. Gimana coba kehidupan Vision waktu dia jadi robot? Dari sebelum robot motor dia kan. Iya. Tiba-tiba dia fiction sebelumnya gitu, atau misalnya dia adalah Aerox, kan kita nggak pernah tahu, Global People ya. Kalau menurut lo apa, Dil? Apa ya? Mungkin film yang ini sih paling ya, apa namanya, pengennya sih film-film yang kayak Disney gitu sebenarnya. Apa misalnya Cinderella atau apa nih, Rapunzel? Mungkin kalau misalnya ini kayak Frozen kan itu selesai dari dia masuk ke hutan yang terakhir. Jujur gue gak nonton Frozen. Ada tuh nonton ya? Nonton. Ya gak apa-apa. Suka kita. Oh itu harusnya ada ceritanya lagi. Iya, gak dijelasin lagi tuh setelah dia masuk ke hutan dia jadi apa. Oke, berarti kayak kurang di breakdown. Iya. Jadi kalau dijadiin series kayaknya cocok banget gitu ya. Frozen, Guardian of the Galaxy, gue Spider-Man. Kalau film Indonesia, sekarang kita ngomonginnya film Indonesia deh. Film Indonesia juga sebenarnya nggak banyak ya film-film yang akhirnya dijadiin series gitu. Justru biasanya kalau gue
nonton series di OTT itu adalah series yang memang ya udah ceritanya baru dibikin aja gitu. Kebanyakan kan gitu kalau di Indonesia gitu ya. Kayaknya jarang apa ya film Indonesia yang abis itu dijadiin series. Ratu-Ratu Queen. Emang itu oh iya lagi. Itu sumpah ya series terbaik yang pernah gue, salah satu series terbaik yang pernah gue tonton. Anehnya ya Nan, waktu gue nonton Ratu-Ratu Queens itu, gue tuh kayak berasa diajak hidup di sana sama mereka. Iya gak sih? Iya seru banget ya. Seru-seru. Kayak gue nontonnya bener-bener sehari kelar. Gak bisa tuh, gue nanti-nanti tuh gak bisa. Dan enaknya Netflix kan memang ketika dia rilis sebuah series, dia kayak langsung rilis semua episode gitu. Sama kayak Emily in Paris lah gitu. Dan untungnya tuh film bagus banget menurut gue. Ratu-Ratu Queens, benar. Itu ternyata berhasil ya. Ada film jadi series dan ternyata meledak gitu. Mungkin bisalah film-film lain untuk dijadiin series kayak Cek Toko Sebelah. itu film dulu ya? Film dulu. Oh, akhirnya filmnya gue kayaknya nggak nonton deh. Gue justru nontonnya seriesnya karena lucu banget, lucu abis WKWKWK seriesnya, sumpah deh. Yang kedua tuh ada juga kan, Cek Toko Sebelah 2 kalau nggak salah seriesnya. Iya ada. Nah itu gue kayaknya belum nonton, nggak tahu deh seseru yang pertama apa enggak. Cuma menurut gue film Indonesia nih cocok dijadiin series Eiffel I'm in Love. Itu gue suka banget. Lama banget. Lama banget memang. Tapi kan kalau kita lihat karakternya, aktornya Samuel Rizal sama Sandi Aulia kayaknya masih cocok lah untuk meranin Adit sama Tita. Nonton gak sih? Enggak lagi. Iya. By the way lo lahir 2003? 2004. 2004. Oh. Eiffel I'm in Love itu 2002. Waduh. 2002 Adit sama Tita udah traveling ke Paris. Terus ADC juga 2002. Jadi Eiffel I'm in Love sama ADC tuh film yang head to head banget tuh tahun segitu. Oh. Nah terus ada lagi yang sequelnya tahun-tahun sekarang lah gitu, ADC 2 sama Eiffel I'm in Love 2. Terus timingnya tuh bisa lumayan barengan juga gitu. Kalau dibikin seriesnya tuh seru deh menurut gue ya. Menceritakan kehidupan Cinta, Rangga. Meskipun sekarang udah regenerasi ya Cinta sama Rangganya. Udah beneran anak muda yang memerankan gitu. Kita balik lagi sama Global People deh. Menurut kamu film yang cocok dijadiin series apa? Langsung share via WhatsApp atau boleh isi kolom question box di @884 Global Radio.